Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, hingga saat ini Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti masih dimintai keterangan oleh tim penyelidik Kejaksaan Tinggi NTT terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah untuk ex-pejuang Timor Timur di Kabupaten Kupang. Kita bergabung dengan Ardan Anugrah langsung dari Gedung Kejaksaan Agung untuk informasi selengkapnya. Ardan, selamat siang. Apakah sudah ada informasi mengenai apa yang digali secara spesifik oleh penyidik Kejagung? Ya, Anggi, terkait dengan apa saja yang digali oleh tim penyelidik dari Kejaksaan Tinggi NTT ataupun juga Kejaksaan Agung, kami masih belum bisa mendapatkan informasinya secara pasti. Namun hingga kini Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti masih dimintai keterangannya oleh tim penyelidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bahwa memang permintaan keterangan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah untuk ex-pejuang Timor Timur di Kabupaten Kupang, yang mana memang ini jumlah unitnya ada sebanyak 2.100 rumah. Dan memang tadi Diana tiba sekitar pukul 9:04 waktu Indonesia Barat, dan berselang sekitar 50 menit kemudian ini tiba juga Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yakni Ikhwanul Hakim, dan memang diperkirakan kehadiran dari Ikhwanul Hakim ini berkaitan dengan kasus yang sama. Dan memang kalau materinya kami masih belum bisa memberi informasi, namun berdasarkan pemberitaan sebelumnya bahwa kasus ini berkaitan dengan hasil investigasi dari tim Inspektorat Jenderal dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni tim dari Harry Jerman, di mana hasil investigasi timnya ini menemukan adanya indikasi kecurangan ataupun juga fraud dari proyek tersebut, yang kemudian ini kasusnya diberikan kepada tim dari Kejaksaan Tinggi NTT. Dan Harry juga sempat mendetailkan beberapa hasil temuannya. Ini ditemukan bahwa ada sebanyak 57 rumah ditemukan dalam kondisi rusak berat. Kemudian ada juga beberapa rumah yang tidak memiliki fondasi yang sesuai standar. Kemudian juga ada rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang labil serta tidak diperkuat oleh penguatan yang memadai. Ditemukan juga adalah penggunaan sondir yang tidak sesuai, dan juga pembangunan 2.100 rumah ini tidak sesuai peruntukannya. Dan memang kalau menurut keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar, bahwa Diana ini dimintai keterangannya selaku Komisaris Utama dari PT Berantas Abipraya dan juga Direktur Jenderal Cipta Karya di tahun 2023. Dan hal lain ini yang kemungkinan akan dimintai keterangannya adalah berkaitan dengan penggunaan anggaran di tahun 2022 sampai 2024, dan proyek ini juga menelan biaya hingga 430 miliar lebih. Dan terkait dengan keterangan dari Kapus Penkum Harli Siregar, berikut ini kami lihat keterangan langsung dari Harli Siregar. Sebenarnya ini masih proses penyelidikan. Ya, proses penyelidikan ini kan belum pro justisi, ya. Jadi penyelidik masih berupaya apakah di situ ada peristiwa pidana atau tidak. Itu dia penyelidikan. Nah, tapi kami dapat sampaikan bahwa sesungguhnya ini yang menangani kan ada di daerah di NTT. Nah, hanya meminta yang bersangkutan dimintai keterangan. Ya, Anggi, demikian laporan langsung dari Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kembali kepada Anda di studio. Dan Anugrah, terima kasih atas laporan Anda.